Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Masih pada Kitabul Azan, kajian kitab Sahih Al-Bukhari kita. Malam hari ini kita akan mulai dari bab 161. Imam Al-Bukhari memberi judul Babu Wudu'is Sibyani wa mata yajibu alaihim al-ghuslu wa tahuru wa khudurihim al-jama'ata wal idaini wal janaizi wa sufufihim. Bab wudunya anak-anak dan kapan mereka wajib mandi, bersuci, wajib hadir berjamaah, hadir sholat idain, sholat jenazah, dan tentang sof-sof mereka. Ini menjadi sesuatu yang biasa dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari ketika mengetengahkan suatu judul. Beliau tidak memastikan tentang hukumnya, karena beliau Imam Al-Bukhari berlepas diri dari perdebatan tentang hukum-hukum di dalam pemahaman fikih. Wajib sunnah itu kan masuk ke dalam pemahaman fikih, sehingga beliau memberikan judul yang lebih aman untuk dipahami. Kapan seorang anak itu harus berwudu? Jika judul bab ini, Bapak dan Ibu, dikaitkan dengan perintah Rasulullah SAW, sebagaimana dikutip di dalam riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi, dan riwayat Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW memberikan perintah, perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun. Dan ketika usia 10 tahun tidak mau, dalam tanda kutip, Rasulullah memberikan perintah fadribuhu, memberikan penekanan. Maka sebagaimana syarat sahnya sholat itu suci dari hadas dan najis, seorang anak akan disuruh untuk berwudu tentu ketika dia sudah mulai diperintahkan untuk sholat. Jadi kalau judul bab ini dikaitkan dengan hadis yang ada dalam 3 kitab tadi, itu sudah mulai usia 7 tahun diajari untuk berwudu. Nanti ketika usia 10 tahun itu perintahnya lebih ditekankan. Walaupun
Kalau dikaitkan dengan riwayat Imam Abu Dawud terkait dengan hukum, kata Rasulullah kan rufi al-qalamu an salasin, hukum diangkat dari 3 golongan, dari orang yang lupa sampai dia ingat, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia ihtilam. Jadi kalau kaitannya dengan beban taklif, itu ketika balik itu menjadi beban taklif, atau seorang anak wajib melaksanakan ketentuan Allah. Tapi usia 7, usia 10 itu usia tarbiyah. Jika dibiasakan pada usia 7, usia 10, nanti begitu balik itu sudah terbiasa. Bahasa Jawanya ngelanyah kan gitu. Kalau diajari nunggu balik nanti agak susah. Kayak seorang yang mau membentuk tanaman, nunggu pohonnya besar kemudian tekak-tekuk, itu jadi susah. Tapi ketika tanamannya masih kecil, itu lebih mudah untuk dimodif begitu. Kemudian di dalam judul ini diketengahkan sebuah pertanyaan. Wa mata yajibu alaihim al-ghuslu. Wudu itu juga ibadah yang sifatnya khusus, al-ghuslu juga ibadah yang sifatnya khusus. At-tahuru, bersuci, ini lebih umum. Dan kehadiran mereka untuk berjamaah, kehadiran mereka untuk sholat id, termasuk kehadiran mereka untuk nyolati jenazah anak-anak itu. Termasuk boleh enggak ketika sholat kita berdiri satu sop dengan anak-anaknya, sobi. Ini nanti kita akan ketahui dari hadis-hadisnya, Bapak dan Ibu. Di bab 161 ini ada beberapa hadis yang diketengahkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang pertama 857. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Ibnu Al-Musanna qala, haddatsani Hundarun qala, haddatsana Su'batu qala, sami'tu Sulaimana Asy-Syaibani qala, sami'tu As-Sa'biyya qala. Akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku, man, seseorang, marro, telah melewati, ma'an Nabi, bersama Nabi, ala kubrin, atas suatu kuburan, membutin, di suatu tempat terpencil. Fa'ammahum, kemudian mengimami mereka, wasoku, dan membuat sof alaihi, atasnya. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Aba Amrin, wahai Abu Amr, man haddasaka, siapa yang menceritakan kepadamu? Fakola, kemudian dia berkata, Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas membersami Rasulullah, kemudian melewati suatu kuburan. Rasulullah berhenti di situ, kemudian melaksanakan sholat gaib di kuburan yang dilewati itu. Dan Abdullah bin Abbas kemudian membentuk sop di belakangnya, di belakang Rasulullah. Ini terkait dengan judul di atas, wasufu fihim. Jadi bolehnya sholat berdiri satu sop bersama dengan sobi, dengan anak-anak yang belum sampai disebut hulam ya Pak. Hulam itu kan 10 sampai 14 ya. Sobi itu di bawah mumayyiz ya, di bawah mumayyiz itu. Yang penting kalau lagi sholat si sobi ini anak-anaknya tidak pergi ya. Nanti ditemani di belakang sama anak-anak, begitu takbir malah pergi, tidak kembali, berarti kan jadi sendiri. Kemudian 858 ini hadisnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda begini, Al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Al-ghuslu, mandi, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, wajibun, wajib, ala kulli muhtalim, atas setiap orang yang sudah ihtilam, atas setiap laki-laki yang sudah balik. Nanti kita akan ketemu lagi hadis ini
bahwa Rasulullah SAW mewajibkan para sahabatnya sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat itu untuk mandi. Bahkan kabar gembiranya, bapak-bapak ya, orang yang pergi sholat Jumat sebelum sholat Jumat itu mandinya seperti mandi janabah. Kemudian datangnya awalan yang disampaikan pada pekan yang lalu, mendapati masuk masjid itu mendapati sebagai orang yang pertama, maka akan dipahalai seperti orang yang berkorban onta. Bukan oleh onta ya, orang yang seperti orang yang berkorban onta. Nanti yang kedua seperti orang yang berkorban sapi. Yang ketiga seperti orang yang berkorban kambing. Yang keempat seperti orang yang berkorban ayam. Yang kelima seperti orang yang berkorban telur. Berarti semakin banyak semakin kecil. Tapi syaratnya sebelum berangkat itu mandinya mandi janabah. Ya. Maka nanti kalau masih diberi kesempatan sampai Jumat depan, bapak-bapak lakukan itu, ibu-ibu ingatkan ya, Pak jangan lupa ya mandi terlebih dahulu. Ini dicantumkan untuk menunjukkan bahwa mandi janabah itu wajib bagi yang ihtilam. Kalau belum ya tidak terkena kewajiban. Kemudian 859, ini juga sudah pernah kita kaji hadisnya. Abdullah bin Abbas bercerita, bintu inda kholati Maimunata, aku telah menginap di rumah bibiku namanya Maimunah, lelatan pada suatu malam. Faqaman nabiyyu, kemudian Nabi bangun, falamma, maka setelah kana adalah fi ba'dil laili, pada sebagian malam. Qama Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bangun. Fatawad doa, kemudian beliau berwudu. Min sannin mu'allakin, dari wadah yang digantung. Tempat airnya terbuat dari kulit, kemudian digantungkan di atap. Rasulullah bangun, kemudian berwudu menggunakan air yang berada di dalam tas kulit itu. Khafifan, ringan. Yukhafifuhu amrun wa yuqalliluhu jiddan. Jadi Amr juga mempraktekkan ringan dan yuqalliluhu jiddan, dengan menyedikitkan air yang digunakan. Summa, kemudian qoma, beliau berdiri, yusolli, sholat. Ini di hadis tentang sholat witir itu lebih lengkap Bapak Ibu ya. Jadi ketika bangun Rasulullah SAW itu mengusap bekas tidurnya, jadi mengusap wajah. Kemudian membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Jadi besok kalau bangun lakukan itu ya. Tentu diawali berdoa dulu. Jadi begitu bangun jangan lupa berdoa, bersyukur kepada Allah. Begitu bangun ucapkan kalimat Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur karena ternyata masih hidup Bapak Ibu ya. Karena ada orang yang tertidur ternyata tidak bangun lagi. Ya. Iya, jadi itu begitu berbaring sampai pagi dibangunin ternyata badannya obah kabeh, berarti ya rampung. Makanya begitu bangun alhamdulillah kita masih hidup. Yang kedua bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena masih beriman. Karena di akhir zaman itu ada orang yang malamnya mukmin, paginya kafir. Ada orang yang paginya mukmin, malamnya kafir. Jadi begitu bangun masih hidup bersyukur, masih beriman bersyukur. Nah, setelah itu kemudian membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Lanjut berwudu. Kemudian kalau waktunya longgar, ya sholat ringan 2 rakaat, rakaataini khafifataini. Kenapa longgar ya? Sekarang subuhnya jam 4 kurang 5. Kalau bangunnya jam 3 kan insya Allah cukup.
Tapi kalau bangunnya jam 4 kurang seperempat ya tidak cukup. Mepet ya. Nah, setelah 2 rakaat ringan, lanjut tahajud. Mau 4 boleh, mau 2 ya boleh. Setelah selesai tahajud, berdoa dulu. Di Al-Isra 80, Allah sudah ngajari doanya. Perintah tahajud itu kan ada di Al-Isra 79 ya. Kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu ada di Al-Isra 79. Kemudian ayat 80-nya Allah bilang wa qul, dan berdoalah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Setelah itu silakan Bapak Ibu ajukan permohonan kepada Allah. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyampaikan pesan Allah bahwa Allah pada sepertiga malamnya akhir turun ke langit dunia. Allah kabulkan apa yang diminta oleh hambanya. Kalau dia minta ampunan, akan diampuni. Kalau dia minta rezeki, akan diberikan rezeki. Silahkan minta Bapak Ibu. Nah, setelah selesai berdoa, lanjut witir. Selesai witir, jangan tidur, nanti subuhnya kesiangan. Terjaga, praktekkan Ali Imran ayat 17. Ada 5 orang yang Allah jamin masuk surga. Yang pertama as-sabirina, orang-orang yang sabar. Yang kedua was-shadiqina, orang-orang yang jujur. Yang ketiga wal qanitina, orang-orang yang patuh, taat. Yang keempat wal munfikina, orang-orang yang berinfak. Lah yang paling gampang nomor 5. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar di waktu sahur. Kapan sih waktu sahur itu? Pukul 00 sampai dengan azan subuh. Maka habis witir, jangan tidur, perbanyak istighfar. Bisa kalimatnya astagfirullah, atau doa di dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis yang di dalamnya berisi permohonan ampunan kepada Allah SWT. Itu bagian dari wal mustaghfirina bil ashar. Syukur-syukur hafal sayyidul istighfar. Nah, jangan sampai habis witir kemudian kayong boyok rasa kesel, tak ngelempengna boyok sadelat. Wis kayak gue ngaplang-ngaplang maning, Pak. Kalau tidurnya pakai bantal, tangan miring, biasanya bangun. Kalau ngaplang-ngaplang, tas gue, Bapak. Nanti begitu bangun, ngomong sepi ya, laka adan. Jebule tengah 6. Kan rugi. Tahajudnya dapat, witirnya dapat, jamaah subuhnya tidak dapat. Kan ya eman-eman ya, supaya dapat semua. Jadi kayak orang pergi ke sawah, tanduri pari panen, pari rampung tanduri kedele panen, bar tanduri kedele tanduri semangka panen, bar tanduri semangka tanduri bawang panen, bar tanduri bawang tanduri jagung panen, bar jagung balik maning pari maning. Jadi semuanya hasil. Pinggir suwatan, galeng-galeng itu tanami pohon kacang panjang. Jadi semuanya menghasilkan. Itu gambarannya begitu. Karena akhirat itu sawah ladangnya ya di dunia. Ad-dunya masru'atul akhirah. Yang di dunia rajin nanam, ya nanti panennya banyak. Yang di dunia lembean tangan terus, tidak pernah nanam, ya tidak ada yang dipanen. Kata orang kampung kami itu, singki yang ceblak-ceblok bakal yang ngeplok kayak kue, Pak. Ya ceblak-ceblok nanduri apa kan nanti lama-lama. Sekarang pekarangannya luas, sudah ingin tanam ya rugi nanti ya. Nah ini tentang Qiyamul Lail. Abdullah bin Abbas bercerita ketika Rasulullah sholat, kemudian berwudu, kemudian sholat, maka dia juga berdiri. Dia berwudu sebagaimana wudunya Rasulullah. Summa ji'tu fakumtu an yasarihi. Kemudian dia berdiri di sebelah kirinya
Rasul. Fahawwalani faj'alani an yaminihi. Rasulullah memegangnya, memindahnya ke sebelah kanan. Artinya ini juga menunjukkan bahwa sholat tahajud itu kalau untuk kepentingan tarbiyah maka boleh berjamaah. Tarbiyah ya, ngajari. Yang kedua, makmumnya Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah yang berdiri di sebelah kiri itu dipindah ke sebelah kanan. Karena aturan makmum jika sendirian itu sejajar dengan imam. Ini menunjukkan sesuai dengan judul tadi, anak-anak sudah sah untuk makmum di samping orang dewasa. Makanya dipindah sebelah kanan. Ini hadisnya. Nanti ketemu lagi di hadis tentang sholat witir. Kemudian 860, ini yang cerita adalah Anas bin Malik. Anna jaddatahu, bahwasanya Jaddatah itu neneknya ya, namanya Mulaikah. Da'at Rasulullah SAW, mengundang Rasul li ta'ami sona'athu, untuk makan masakannya. Jadi ada wanita Ansor namanya Mulaikah, ini mbahnya Anas bin Malik, masak kemudian ngundang Rasul untuk makan di tempatnya. Maka Rasulullah SAW kemudian datang. Fakala minhu, Rasulullah makan di tempat itu. Fakola, kemudian Rasulullah bersabda, kumu, bangunlah kalian, fausolliya bikum, maka aku akan sholat bersama kalian. Selesai makan, Rasulullah sholat di tempatnya Mulaikah. Kemudian kata Anas, fakumtu, maka aku berdiri, ila hasirin, untuk hasir itu tikar ya, untuk menggelar tikar, lana milik kami, kod sungguh iswadda, tikarnya sudah kehitam-hitaman. Kenapa kehitam-hitaman? Mintu lima labisa, terlalu lama dipakai, jadi tikarnya serada ireng ya. Fanadohtuhu bimain, kemudian aku memercikinya dengan air. Faqala Rasulullah SAW, kemudian fakoma, kemudian berdiri, Rasulullah berdiri, waliyatimu, dan anak yatim, ma'i, bersamaku. Rasulullah berdiri, Anas kemudian membentuk sop di belakang Rasul bersama seorang anak yatim. Dan jelas kalau disebut anak yatim berarti belum balik. Wal ajuzu, dan nenek, miwaroina, di belakang kami. Jadi seorang wanita meskipun sendirian itu sudah dianggap satu soft. Kalau laki-laki kalau mau di belakang ya berdua, kalau satu ngerendengi imamnya. Ini kaitannya dengan judul tadi ya. Fasolla bina rokaataini, kemudian Rasulullah sholat bersama kami 2 rakaat. Ini sholatnya sholat tatawu ya, sholat sunnah. Kemudian 861, ini Abdullah bin Abbas lagi. Akbal tu rokiban ala khimarin, aku datang di atas kendaraan. Jadi Abdullah bin Abbas mengendarai khimar, keledai, khimarin atanin ya. Wa ana, dan saya, yauma idin, pada hari itu, qad sungguh, nahaztul ihtilama, hampir balik, berarti usia 14-an ya. Wa Rasulullah SAW yusalli bin nasi biminan ila ghairi jidarin. Rasulullah sedang imami para sahabat sholat di Mina. Ini pada peristiwa Haji Wada. Famarortu, dan aku berlalu baina yadai ba'di sofi. Abdullah bin Abbas itu naik himarnya lewat di depan sof orang sholat. Jadi orang di sholat ini lewat di belakang Rasul, di depan sof ini. Tidak turun ya Pak. Fanazaltu, kemudian aku turun, warasaltul atana tartau, kemudian aku melepaskan khimar dan mengikatnya. Wa dakhaltu fis shoffi, kemudian aku masuk ke dalam shaf.
falam yunkir zalika alayya ahadun, dan tidak ada yang mengingkari perbuatanku seorang pun. Artinya selesai, tidak ada yang negur Abdullah bin Abbas. Dulu sudah kita kaji pada bab tentang sutroh. Masih ingat Bapak Ibu? Sutroh itu penghalang orang yang sedang sholat. Ya. Jadi ketika lagi sholat jamaah, sutrohnya makmum adalah imam. Sutrohnya imam, biasanya imam meletakkan sesuatu di depannya. Rasulullah biasanya meletakkan anazah, tongkat kecil. Kalau enggak ya memasang jidar, jadi ada dinding yang diletakkan di depan. Nah, Abdullah bin Abbas itu lewat di belakang. Ya, kalau sekarang lagi sholat terus numpak jalan liwati wong ya ganyam ya Pak. Ya. Ya, tidak ada yang mengingkarinya. Kemudian 862, ini masih bab yang sama. Yang bercerita adalah Ibunda Aisyah. Ini juga sudah pernah kita kaji pada kitab Mawaqitus Shalah. A'daman Nabiyyu, Nabi sholat Isya ya. Isya itu kan juga disebut dengan al-atamah, karena malam gelap gulita. Wa qala Ayyasun haddatsana Abdul A'la haddatsana Ma'marun an Zuhri an Urwah an Aisyah. Adama Rasulullah SAW fil isya'i hatta nadahu Umaru. Jadi untuk sholat isya sudah sangat larut, tapi Rasul belum melaksanakan. Sampai Umar kemudian nadahu, berseru. Apa kata Umar? Qad naman nisa'u wasibyanu. Sungguh wanita dan anak-anak telah tidur. Jadi kadang Umar cara mencari perhatian Rasul dengan cara begitu. Termasuk hadis yang sudah kita kaji pada kitab Mawaqitus Shalah, ketika para sahabat terbangun kesiangan. Masih ingat Bapak Ibu ya? Yang pulang dari bepergian, pulang dari suatu peperangan, kemudian para sahabat bilang, "Ya Rasul, kita hendaknya istirahat dulu." Rasulullah bilang, "Nanti." Tapi para sahabat nampaknya semakin kelelahan. Akhirnya Rasulullah berhenti dan Bilal menawarkan diri, "Aku yang jaga," kan gitu kan. Tapi kan Bilal tidak bilang insya Allah. Begitu Rasulullah dan para sahabat tertidur, Bilal kemudian bersandar pada kendaraannya. Jadi ternyata wong sendian iya mari ngantuk Pak. Makanya saya kalau ngisi pengajian tidak sendian Pak, bukan ngantuk sih. Iya. Nyenengan pernah merunjung sendian ngisi pengajian ora pernah ya Pak? Aduh nemen tembok ya. Bilal bersandar kemudian tertidur. Maka ada yang bangun, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, kemudian Umar. Begitu Umar bangun, dia langsung takbir, Allahu Akbar gitu. Rasulullah bangun. Rasulullah menanyai Bilal ya. Iya, kalau bahasa sininya, Bilal, mana janjimu kan begitu. Rasul ngajak mereka geser, kemudian mengambil air wudu, kemudian Bilal suruh adzan, sholat jamaah. Nah ini Umar itu begitu, kan orangnya tegas ya. Tapi cara mengingatkannya itu dengan cara yang cerdas, dengan takbir. Kan para sahabat tidak berani membangunkan Rasul. Karena para sahabat ketika Rasul tertidur, barangkali Rasul sedang mendapatkan wahyu kan. Tidurnya Rasulullah kan boleh jadi ada wahyu yang sedang turun. Tapi Umar cara membangunkannya dengan mengucapkan takbir. Ini karena sudah malam, Umar ngomong, wanita dan anak-anak sudah pada tidur katanya. Begitu Umar ngomong begitu, fakharaja Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian keluar dari rumah. Faqala, Rasulullah langsung bilang begini. Innahu sesungguhnya laisa ahadun. Tidak ada seorang pun min ahlil ardi di antara penduduk bumi yusolli yang sholat hadis sholata, sholat ini huwairukum selain kalian.
Jadi kata Rasulullah, tahu ndak malam hari ini yang masih terjaga untuk sholat di seluruh bumi hanya kalian yang ada di masjid ini. Karena saat itu orang muslimnya hanya ada di Madinah. Ya, kalau sekarang tahu orang muslimnya di seluruh penjuru bumi, ya ada terus orang yang sedang melaksanakan sholat. Kata Ibu Aisyah, walam yakun ahadun yaumaidin yusalli ghairu ahlil madinati. Ya. Satu lagi hadis di bab 161 863 ya. Yang cerita adalah Abdullah bin Abbas lagi. Sahid al-huru jamaah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau hadir keluar bersama Rasul? Naam, ya. Walau lama kani minhu ma sahidtu, seandainya bukan karena kedudukanku saat itu aku tidak hadir, yakni min sigorihi, karena masih kecil. Atal alam alladhi inda dari Kasir ibn Sulti, ketika Rasul datang mengambil bendera yang ada di perkampungan Kasir bin As-Sulti. Summa kemudian khotbah, Rasulullah berkhutbah. Summa kemudian atan nisa'a, mendatangi kaum wanita, fawa'adohunna, memberikan mau'idoh, penjelas pembelajaran, wa zakkarohunna, mengingatkan mereka, wa amarohunna, memerintahkan mereka, ayyatasaddaqna, supaya mereka bersedekah. Faja'alatil mar'atu, kemudian para wanita menjadikan tuhwi biyadiha ila khalqiha, ya, melepaskan apa yang ada di tangannya. Apa yang di tangannya? Nah, cincin. Ila khalqiha. Begitu Rasul bilang pembelajaran, diingatkan, kemudian suruh sedekah, para wanita mukminah tidak pakai nanti pulang, langsung yang ada di tangannya dilepas. Kemudian yulqa fi syaubi Bilalin, dilemparkan kepada kain yang disiapkan oleh Bilal. Hebat ya Bu ya. Pakai apa Bu? Pakai cincin. Cincinnya langsung diinfakkan gitu. Tidak paling terus ngerogoh mau disita, langsung diinfakkan. Sana nih gitu ya. Jadi keimanan para sahabat itu tidak laki-laki, tidak perempuan, luar biasa. Kalau kita suruh infak, mikir-mikir Bapak Ibu ya. Mikirnya berapa kali? Summa kemudian ata huwa wa Bilalun al-baita ya. Ini hadis-hadis tadi. 162. Boleh enggak wanita ke masjid? Ini kalau enggak boleh berarti besok enggak boleh datang Ibu-ibu ya. 162. Babu hurujin nisa'i ilal masajidi bil laili wal ghulasi. Bab keluarnya wanita ke masjid pada malam hari. Lail, ghulas. Ghulas itu sholat subuh ya. Sholat subuh. Yang bercerita adalah Ibu Aisyah 864. Atama Rasulullah SAW bil atamati hatta nadahu Umaru. Tadi sama dengan tadi ya. Nih hadisnya 865 untuk kaum pria. Kata Rasulullah begini, Bapak-bapak. Idza ista'zanakum nisa'ukum bil laili ilal masjidi fa'zanu lahunna. Idza apabila ista'zanakum, minta izin kepadamu. Kumnya siapa? Suami ya. Nisa'akum, istrimu, bil laili, malam hari, ilal masjidi, ke masjid. Kira-kira istri minta izin ke masjid mau apa? Ya sholat ya, sholat malam hari berarti sholat malam hari berarti sholat maghrib malam hari, maghrib dan isya. Fa'zanu lahunna, maka izinkanlah. Jadi ibu yang di rumah masih punya suami, kalau mau sholat ya izin, mas pan sholat poli ya poli.
Cari suami ini, ya oleh nganggo nemen ya, mangkat bareng. Gandengan, ya harus gandengan. Ya enggak apa-apa kan dengan suaminya sendiri mas. Paling nanti yang penjap-penjap kan putune ya, mbah ganjen nemen wis tua gandengan. Ya enggak apa-apa ya. Hmm. Itu boleh ya, jadi wanita ke masjid itu boleh. Ada seorang wanita yang datang ke Rasulullah, jadi Ummu Humaid As-Saidi. Dia bilang ke Rasul, ya Rasul, aku suka sholat bersamamu. Tapi Rasulullah kemudian memberikan anjuran, tapi sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu bersamaku. Ini Ummu Humaid As-Saidi ya. Kemudian sholatmu di kamarmu lebih baik daripada sholatmu di rumahmu. Jadi semakin terpencil tempat sholatnya itu lebih baik. Tapi ke masjid juga tidak dilarang begitu ya. Artinya kaum wanita itu oleh Rasulullah diberikan keleluasaan. Tapi kaum pria tidak ada Pak. Ya, dengan pan izin kalau siapa. Pak pan jamaah tapi orang oleh timbojone masa izin sama istri Pak. Nah. 163 Babu intidorin nasu qiyamul imamil alimi. Bab menunggunya orang-orang ketika imam yang alim berdiri. Jadi para makmumah di zaman Rasul, ini yang bercerita adalah Ummu Salamah. Annan nisa'a, bahwasanya wanita fi ahdi Rasulillah, pada zaman Rasul, kunna adalah mereka idza sallamna minal maktubati, apabila mereka salam dari sholat fardu, kumna, mereka berdiri. Jadi zaman Rasul, para wanita itu setelah selesai salam Bu, langsung berdiri pulang, tidak zikir, tidak ba'diyah ya, karena zaman itu belum ada sutroh, sehingga mereka tidak boleh ketemu dengan kaum pria. Selesai bubar, bahkan mereka udah berdiri sebelum Rasulullah balik kanan. Nah, jadi Rasulullahnya tidak menghadapi mereka. Nah, sekarang kan ada sutrohnya ya. Tapi kalau ibu-ibu mau selesai sholat pulang ya boleh mempraktekkan hadis ini. Nanti zikirnya di rumah, ba'diyahnya di rumah ya. Wasabata Rasulullah SAW, Rasulullah tetap di tempat. Waman dan orang-orang sholat yang telah sholat minar rijali, di antara laki-laki, masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Faida maka bila qoma Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berdiri, qoma rijalu, orang-orang berdiri. Ini tertib Pak. Ini kami praktekkan ketika kami dulu ngaji. Jadi ketika kami ngaji dulu, setelah selesai sholat kita tidak ada yang bubar sebelum imamnya berdiri. Jadi imamnya masih zikir menghadap ke arah kami, ya kami diam semua. Nah nanti kalau imamnya bangun, baru kita bangun. Kalau sekarang kan enggak urusan. Orang tuh enggak urusan. Wong imamnya belum balik kanan, makmum wis pada melayu. Makanya ada istilah sekarang itu salam brung katanya. Salam yang mabur, salam bur. Ana sing salam pret ya aneh begitu. Salam yang ngepret lu ngakannya. Iya, sekarang itu kita berislam tidak tertib Bapak Ibu. Jadi istilahnya kita berislam itu mung padu. Ari gelem kayak kue, orang gelem ya wis. Ya, para sahabat itu tertib. Dan kami dulu ketika ngaji itu diajari begitu. Tidak ada habis jamaah itu tidak ada yang ngobrol, tidak ada semuanya diam. Nah, orang-orang dewasa kita yang lagi nyantri gitu ya. Meskipun nyantrinya tidak nginep karena jam 10 kita pada pulang. Tertib. Dan nanti kalau imamnya bangun berdiri untuk sholat
Pak dia baru kita bangun. Dan sekarang masih berlangsung. Di tempat kami masih berlangsung. Tapi di tempat lain saya belum menjumpai itu. Apalagi sholat Jumat. Yang orangnya banyak dan semua orang itu sudah punya agenda masing-masing. Bahkan ketika sholat pun sudah kepikiran habis Jumatan mau apa, itu kan sudah kepikiran. Makanya begitu salam kan langsung. Kadang-kadang ada yang keluar sambil rada jengkel. Suwe teman imam ini kan. Ada yang begitu. Ngelendengi imam ya Pak. Ya, jadi kita itu ibadah kayak rada-rada kepaksa. Buake kepaksane, buake bongbongnya walau a'lam. Tidak menikmati itu. Ya, harusnya kita yang sudah belajar ya mempraktekkan. Kan tujuannya ilmu dipelajari untuk diamalkan. Bukan hanya, oh iya nyong yang ngerti ilmu nih. Kan ini orang dilakoni sejen lah kepriman. Itu kayak orang punya duit tapi tidak pernah belanja. Duitnya akeh disape ngetembol bae, lunga-lunga mlaku nganti sikile ledes kabeh. Tuh orang punya duit tidak pernah belanja, orang punya ilmu tidak diamalkan. Berarti ilmunya tidak manfaat ya. Menggunakan ikhfa, manfaat Bapak Ibu. Lah nun mati ketemu fa kan manfaat kan ya. 860. Kita selesaikan kitab Adzan. Nanti pekan depan sudah kitab baru, Kitabul Jum'ah. Insya Allah ya. 867. Ibunda Aisyah bercerita, ingkana Rasulullah SAW la yusalli subha, jika Rasulullah SAW sholat subuh, fayan soripun nisa'u, maka para wanita segera pergi berpaling. Mutalafiatin, mereka keridongan. Keridongan tahu? Hah? Apa? Sarungan. Keridongan, sarungan. Sejen. Kemulan. Mutalafiatin itu keridongan. Fi murutihinna, dengan selimut mereka. Ma yu'rafna minal golas, mereka tidak dikenali karena masih gelap. Jadi begitu selesai langsung puput keridongan pada pulang ya, kaum wanita. Itu bab 163, hadisnya 867. 868. Ini yang bercerita adalah Abu Qatadah Al-Ansari dari bapaknya. Rasulullah SAW bersabda begini, ini sesungguhnya aku lagumu, sungguh aku akan berdiri ila sholati, untuk sholat. Wa ana, dan aku uridu, menginginkan, an utawwila fiha, aku memanjangkan sholat padanya. Fa asma'u, kemudian aku mendengar, buka as-sobi, tangisan anak-anak. Fa'atajawwazu, kemudian aku meringankan fi sholati, dalam sholatku, karohiyata, tidak suka, an asukko ala ummihi, tidak suka memberatkan ibundanya. Jadi ada kaum wanita yang sholat membawa sobi, membawa anak. Biasanya anak tidak abad 15, tidak abad sekarang, Bapak Ibu. Tidak abad ke-7, tidak abad sekarang, yang namanya anak-anak ya sama. Pasti nangis kan begitu ya. Jadi kalau ada anak-anak nangis ya jadikannya memang bisa nangis, Pak. Aja wong tuane jengkel, bocah kamu gawe nangis baik sih kok napa. Memang bisa nangis. Nangis itu karena ada sesuatu ya. Dijak sholat suwe ya nangis. Kadang-kadang wong tuane sholat, bocah dipendeliki kancane ya tadi nangis. Iya, kadang-kadang anak 2 tahun, 3 tahun ke masjid, ada yang 7 tahun, yang 7 tahunnya melet-melet kan tadi nangis ya.
Ibune sing galau. Imamnya akhirnya karena bijaksana Rasulullah kemudian memperingan. Kemudian 869, Ibu Aisyah bilang begini, Bapak Ibu. Lau adroka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdasan nisa'u lamana ahunna kama muni'at nisa'u bani Israila. Qultu li amrata awamunina qalat na'am. Jadi dia Rasulullah udah wafat, kemudian banyak kaum wanita yang datang ke masjid, tetapi di antara mereka ada yang berhias. Maka Ibu Aisyah bilang begini, kalau Rasulullah masih hidup, pasti kalian dilarang. Jadi ibu, kalau mau ke masjid, tidak usah berhias. Ya. Tidak usah memakai wewangian yang aromanya menyengat, apalagi sabotol tumplak nakabe misalnya. Udah, biasa aja. Gitu ya. Kalau mau memakai wewangian di rumah, pada saat suami ada di rumah. Biar suaminya betah. Iya, kan suruhnya begitu. Kalau ada suami suruh berdandan. Nanti kalau istrinya jarang berdandan, suaminya yang rajin berdandan, istrinya yang curiga. Terus ngomong, tak biasanya pakai minyak wangi kan begitu ya. Sudah segitu saja. 164. Babu sholatin nisa'i khalfar rijali. Bab sholatnya wanita di belakang laki-laki. Ini tertibnya soft, jadi jangan rendeng-rendeng ya. Jadi sholatnya wanita itu barisnya di belakang laki-laki, bukan jejeri wong lanang. Bukan dibelah bagi dua, kanan laki-laki, kiri perempuan ya. Khalfar rijali, di belakang laki-laki, seperti tempat kita ya Pak. Hadisnya masih yang sama tadinya. 870, 871. Kemudian ini 165. Babu surati insoropan nisa'i minas subi wa qillati maqamihimma fil masjidi. Bab wanita segera pulang setelah sholat subuh dan sedikit tinggal di masjid. Jadi ibu itu jangan lama-lama di masjid, Bu. Wakil lati maqamihimna fil masjid. Habis subuh segera pulang. Mau deres di rumah, mau masak di rumah begitu ya. Silakan. Hadisnya masih yang sama 872 tadi ya. Kemudian 166. Babu ista'zanal mar'atu zaujaha bil khuruji ilal masjidi. Tadi sudah ya. Bab minta izinnya seorang wanita kepada suaminya untuk keluar ke masjid. Nabi bersabda, "Idza sta'zanat imra'atu ahadikum fala yamna'ha." Jika seorang wanita, salah seorang di antara kalian minta izin, fala yamna'ha, maka janganlah kamu melarangnya. Izini, ajak bareng. Yang terakhir 166 pada Kitabul Adzan, babu sholatin nisa'i khalfar rijali. Ini sama dengan tadi 164 ya. Hadisnya 874. Nabi SAW sholat di baiti Ummi Sulaim, di rumahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas ya. Atas undangannya Mulaikah. Mulaikah tadi siapa Bapak? Neneknya Anas. Fakumtu wa yatimun khalfahu wa Ummu Sulaim khalfana. Kemudian kata Anas, aku berdiri di belakang bersama anak yatim dan Ummu Sulaim itu di belakang kami. Terakhir 875. Yang bercerita Ummu Salamah, istrinya Rasulullah. Karena Rasulullah SAW idza sallama, apabila Rasulullah SAW qaman nisa'u, wanita berdiri. Hina ketika yakti taslimahu,
Rasulullah SAW menyelesaikan salamnya. Wayam kusu, dan Rasulullah duduk sebentar, beliau fi makomihi, di tempatnya, yasiron, sebentar, qabla, sebelum ayakuma, beliau berdiri. Qala, dia berkata, naro, kami melihat, wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Anna zalika, bahwasanya demikian, karena adalah likai, supaya yan sorifan nisa'u, para wanita pergi, qabla, sebelum ayyudrikahunna ahadum minar rijali, salah seorang di antara laki-laki mendapatkan mereka. Jadi pulangnya wanita zaman Rasulullah selesai sholat jamaah agar tidak amprok, Bapak Ibu, atau amprok ya, ketemu, agar tidak ketemu dengan kaum pria. Jadi begitu selesai salam, mereka langsung pulang ya. Selesai kitabul adzan sampai dengan 166 875. Insyaallah pekan depan kita ke kitab ke-11 dari Sahih Al-Bukhari, Kitabul Jum'ah. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.